Halo sahabat-sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sahabat sehat selalu, sehat yang manfaat dan barokah. Dan kali ini untuk sahabat-sahabat para pejuang perubahan, khususnya 01 dan 03, kali ini kita akan update kembali perkembangan perolehan suara dari ketiga paslon yang berlaga di Pilpres 2024, di mana hitung resmi KPU sudah menuju 100%. Pilpres terkunci satu putaran. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Cukup menarik yang akan kita coba jawab bersama atau tebak-tebak. Benar nggak nih bakal satu putaran? Mari kita lihat ya. Dimulai atau kita mulai dari webnya KPU. Oke. Nah, ini dia. Kita refresh. Bentar, aduh. Nah, di jam 9.07 waktu Indonesia bagian Barat, 9.07 ya. Oke, KPU sudah mengumpulkan 640.469 TPS dari 823.236 TPS atau sekira 77,80%, di mana dari 77,80% yang sudah dikumpulkan TPS di seluruh Indonesia, kemudian tersebar di paslon 01 saat ini. Ketika informasi ini ditampilkan, paslon 01 memperoleh suara 31.373.546 suara atau 24,49%. Ada kenaikan di perolehan suara yang diamin ya. Di paslon 01 ini naik, kalau kemarin 24,47%, sekarang menjadi 24,49%. Ada kenaikan 0,02%. Pergerakan yang cukup tidak signifikan ya. Dan seperti biasa, perolehan suara di 02 itu tetap ada di angka 58%-an atau tepatnya 58,83%. Ada penurunan sedikit 0,01 atau 75.368.228 suara. Saya ulang, 75.368.228 suara. Dan penurunan terjadi kembali di paslon 03 seiring dengan kenaikan di paslon 01. Seperti biasa, perolehan suaranya menjadi 21.370.855 suara atau 16,68% yang diperoleh untuk paslon 03. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan dari sirekapnya KPU ini tidak cukup berarti untuk paslon 03 dan 01. Walaupun 01 mengalami penambahan sedikit ya, pergerakannya di 0,02%, tetapi ini tentu tidak mengubah secara umum, tidak mengubah perolehan suara yang signifikan, yang seolah-olah seperti yang dalam thumbnail, seolah-olah di paslon 02 ini nggak boleh keluar dari 58%. Seolah-olah itu hipotesa ya, hipotesis dan anggapan-anggapan atau dugaan. Sehingga ada pertanyaan, apakah betul ini sudah terkunci di satu putaran? Ya, seperti yang digaungkan sebelum pencoblosan atau pemilu Pilpres 2024 ini digelar, itu sudah digembor-gemborkan bahwa paslon 02 akan unggul satu putaran. Apakah seperti itu? Ada preset? Tentu saja ini merupakan sebuah keresahan publik yang tentu harus dijawab oleh KPU agar publik mendapatkan informasi yang benar dan tidak tersesat dalam menyerap informasi yang keluar di luar KPU. Jadi KPU silahkan untuk dilakukan audit forensik ya, untuk memastikan bahwa data yang diinput di Sirekap ini sudah benar dan tidak ada kunci-kuncian. Salah satu atau mungkin satu-satunya cara untuk membuktikan itu kepada publik agar publik menjadi tenang,
tidak muncul rumor-rumor yang berkembang di luaran sana, maka lakukan audit forensik. Kami masyarakat sangat mendukung untuk dilakukan audit forensik agar masyarakat menerima informasi yang valid, informasi yang akurat, dan tentu saja informasi yang tidak menyesatkan. Ya, jadi untuk KPU mudah-mudahan mendengar, diaudit saja, ya, diaudit saja sirekapnya dengan melalui audit forensik oleh pakar-pakar yang terpercaya, sehingga apa yang dihasilkan KPU ini betul-betul dijamin 100% valid, benar, dan pemilu satu putaran kalau itu benar, ya. Tapi apakah seperti itu? Jika Anda penasaran, ada di link deskripsi seperti apa yang terjadi di Sirekap. Ada hipotesis yang sangat menarik dari seorang ahli digital forensik yang sudah berpengalaman di bidangnya, terutama beliau juga berpengalaman di pemilu 2019 lalu. Jadi silahkan bagi sahabat-sahabat para pejuang perubahan dari 01 dan 03 yang penasaran, ada link di deskripsi untuk menyaksikan penjelasan dari Sirekap ini yang merupakan hipotesis dan dugaan-dugaan dan analisis yang sifatnya tentu saja bisa benar, bisa salah. Sahabat nanti yang menilai. Ya, silahkan Anda nilai sendiri apakah analisis atau hipotesis yang disampaikan oleh ahli tersebut benar atau bagaimana. Nah, di link silahkan nanti dicek, akan ada link untuk menjelaskan hal yang terkait dengan Sirekap di KPU ini. Nah, mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Oke, kita lanjut. Setelah di KPU, Amin mengalami kenaikan yang ya tidak terlalu signifikan sih, 0,02%. Tentu pergerakan yang tidak mengubah secara umum keseluruhan, termasuk penurunan yang diperoleh oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD ini, ya, 0,01% penurunannya. Kemudian 0,01% juga dialami oleh paslon 02. Sekali lagi itu tidak signifikan. Nah, oke, kita lihat di webnya Amin, ya, di Timnas Amin. Oke, dari 17,1% yang sudah masuk dari total TPS sebesar 800 atau sebanyak 820.161 tersebut tersebar di 3 paslon, ya. Pasangan Amin atau paslon 01 memperoleh suara 10.461.396 suara atau 38,5%. Terjadi kenaikan 0,1%. Ini cukup signifikan dibanding kemarin, ya. Lalu paslon 02 memperoleh suara 13.216.490 suara atau 48,6%, turun 0,1%. Ya, seiring dengan meningkatnya jumlah TPS yang sudah diinput di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara tim pemenangan Amin. Kemudian paslon 03 memperoleh suara 3.512.077 suara atau 12,9%. Nah, ini cukup memberikan sebuah konklusi bagi kita kalau kita analisis bahwa menurut Timnas Amin ini, menurut data yang ditampilkan oleh Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara, maka pemilu atau Pilpres 2024 ini dipastikan 2 putaran, ya. Dipastikan 2 putaran jika mengacu kepada data TPS atau data yang diperoleh dari webnya Timnas Amin ini, walaupun baru 17,1%, tetapi ini sudah bisa mewakili kalau kita mengacu pada quick count-nya Timnas Amin, ya. Quick count-nya Timnas Amin di mana Amin akan memperoleh 36% lebih, kemudian Prabowo 46% lebih dikit, dan dan Ganjar Mahfud memperoleh 17,70%. Itu endingnya nanti kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di kawal pemilu apakah ada perubahan? Kita coba lihat. 53,01% sudah diinput TPS oleh kawalpemilu.org ini.
atau sekira 436.427 TPS dari 823.366 TPS, di mana ada 645.484 TPS datanya disedot dari KPU, yang kemudian data tersebut kabarnya diverifikasi dan disaring, ya, difilter di kawalpemilu.org tersebut menjadi 436.427 TPS dengan sebaran Amin 26,81%, Prabowo Gibran kembali naik dengan 55,29%, dan Ganjar Mahfud memperoleh suara 17,90%. Atau kalau disebutkan angkanya, Amin memperoleh 23.449.278 suara, Prabowo Gibran memperoleh 48.365.037 suara, dan Ganjar Mahfud memperoleh 15.660.664 suara. Itu perkembangan terkini yang ada di kawalpemilu.org. Nah, apakah dari data ini yang ada secara resmi dikeluarkan oleh KPU melalui info publiknya, data Sirekap yang ditampilkan, apakah ini menunjukkan karena ini sudah menuju 100%, sudah 77,8%, artinya sudah mulai terlihat ajeg, steady state kalau istilah tekniknya, sudah mulai pergerakannya tidak terlalu mempengaruhi hasil akhir. Apakah betul ini terkunci di satu putaran? Tentu akan kita tunggu jawabannya. Bisa ya, bisa tidak, ya. Makanya untuk memastikan, mending KPU audit forensik saja untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa data ini adalah valid tanpa adanya hal-hal yang sifatnya anomali di software yang dimiliki Sirekap. Maka lakukan audit forensik, bukankah begitu? Mudah-mudahan begitu. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang terjadi di Sirekap ini, sekali lagi silahkan cek di deskripsi. Anda bisa menonton di sana penjelasannya. Tentu itu berupa hipotesis. Sekali lagi saya sampaikan, itu berupa hipotesis dan analisis, bukan sebuah judgement atau penghakiman atau tuduhan dan sebagainya. Itu hipotesis yang bisa salah, bisa benar, ya. Silahkan cek nanti di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Juga terima kasih sahabat-sahabat para pejuang perubahan yang sudah subscribe dari 0103 yang bersatu untuk perubahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu Akbar.